Selamat hari Minggu semuanya. Mari kita bersama-sama memuji Tuhan. Hompilah hompimpa, Yesus jagoanku. Hompilah hompimpa, Yesus pujaanku. Wow, wow, wow. Hompilah hompimpa, Yesus jagoanku. Dialah Tuhan, Dia jagoan hidupku. Dia bangkit dari maut, Dia mengalahkan iblis. Yang buta melihat, yang lumpuh melompat. Wow, wow, wow. Hompilah hompimpa, Yesus jagoanku. Hompilah hompimpa, Yesus pujaanku. Wow, wow, wow. Hompilah hompimpa, Yesus jagoanku. Dialah Tuhan, Dia jagoan hidupku. Dia bangkit dari maut, Dia mengalahkan iblis. Yang buta melihat, yang lumpuh melompat. Oh, hompilah hompimpa, Yesus jagoanku. Hompilah hompimpa, Yesus pujaanku. Wow, wow, wow. Hompilah hompimpa, Yesus jagoanku. Dialah Tuhan, Dia jagoan hidupku. Hompilah hompimpa, Yesus jagoanku. Hompilah hompimpa, Yesus pujaanku. Wow, wow, wow. Hompilah hompimpa, Yesus jagoanku. Dialah Tuhan, Dia jagoan hidupku. Dia bangkit dari maut, Dia mengalahkan iblis. Yang buta melihat, yang lumpuh melompat. Wow, wow, wow. Hompilah hompimpa, Yesus jagoanku. Hompilah hompimpa, Yesus pujaanku. Wow, wow, wow. Hompilah hompimpa, Yesus jagoanku. Dialah Tuhan, Dia jagoan hidupku. Dalam kesesakanku, Kau beri kedamaianmu. Dalam keraguan, ku temukan wajah-Mu. Karena pengorbananmu, Kau jadikanku baru. Sungguh ku terkagum, amanku di dalam-Mu. Yesus, Kau membuatku sesuai rencana-Mu.
aku baru. Sungguh ku terkagum, amanku di dalam-Mu, Yesus. Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku, ku milik-Mu. Semua kekuranganku Kau pun tahu, tetap Kau pandang indah dalam-Mu. Ku serahkan semua kekhawatiranku, ku milik-Mu. I am yours, now forever. In your grace I surrender. You are mine, now forever. I'm alive in your wonder. I am yours, now forever. In your grace I surrender. You are mine, now forever. I'm alive in your wonder. I am yours, now forever. In your grace I surrender. You are mine, now forever. I'm alive in your wonder. Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku, ku milik-Mu. Semua kekuranganku Kau pun tahu, tetap Kau pandang indah dalam-Mu. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milik-Mu. I am yours, now forever. In your grace I surrender. Shalom adik-adik. Nah, hari ini Kak Diana senang sekali bisa berjumpa lagi bersama adik-adik. Pastinya adik-adik juga senang karena kita sudah memuji Tuhan. Nah, adik-adik, hari ini Kak Diana akan berbagi firman Tuhan bersama dengan adik-adik. Tapi sebelumnya kita berdoa ya. Tutup matanya, lipat tangannya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami bersyukur, kami berterima kasih atas kesetiaan Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, pada saat ini kami telah memuji memuliakan nama Tuhan, dan saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman-Mu Tuhan yang kami dengarkan itu boleh menjadi teladan bagi kehidupan kami, menjadi berkat bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Nah adik-adik,
Hari ini Kak Diana akan bercerita tentang firman Tuhan, yaitu tentang seorang Daniel yang setia kepada sang raja. Nah, Daniel setia kepada sang raja. Raja siapa ya? Raja yaitu Yesus Kristus. Nah, hari ini juga, minggu ini juga Kak Diana akan bercerita tentang setia kepada sang raja. Kak Diana akan bercerita tentang kisah Ayub. Nah, adik-adik, pastinya adik-adik pernah mendengar cerita tentang Ayub. Kalau di dalam Alkitab, kalau kita lihat di dalam Alkitab, Ayub pertama-tama sangat bahagia, sangat kaya, mempunyai segalanya. Tiba-tiba adik-adik, dia sangat menderita. Dia kehilangan harta, dia kehilangan anak-anaknya, bahkan apalagi adik-adik, dia sakit. Benar ya adik-adik? Nah, kalau adik-adik penasaran tentang kisah Ayub, adik-adik bisa membukanya di Ayub pasal 1 sampai pasal 2. Nah, berikut ini kita akan melihat tentang cerita kisah hidup Ayub. Ya adik-adik, mari kita lihat bersama. Diawali dengan kisah yang sangat aneh yang terjadi di surga, yang digambarkan sebagai sesuatu yang menyerupai pusat komando surgawi. Allah ada di sana bersama dengan malaikat-malaikat ciptaannya yang disebut anak-anak Allah. Mereka berkumpul di sana untuk melaporkan tugasnya. Lalu Allah menyebut seseorang yang bernama Ayub, hambanya, dan menunjukkan betapa saleh dan baiknya dia. Kemudian salah satu dari malaikat-malaikat ini datang mendekat. Dalam bahasa Ibrani dia disebut setan. Setan? Siapakah dia? Kata ini sebenarnya adalah sebuah julukan yang secara harfiah berarti orang yang menentang. Dari semua malaikat, dia satu-satunya malaikat yang mempertanyakan bagaimana Allah menjalankan dunianya. Dia menyampaikan bahwa mungkin Ayub tidak sungguh-sungguh mengasihi Allah. Ayub menjadi orang baik hanya karena Allah akan memberi imbalan kepadanya. Jika Allah mengambil semua hal baik yang sudah diberikannya kepada Ayub, maka kita akan melihat sifat Ayub yang sebenarnya. Jadi setan berpikir bahwa Ayub hanya mengejar keuntungannya saja? Tepat sekali. Mungkin Ayub taat hanya karena ingin mendapatkan apa yang dia mau. Jadi Allah setuju untuk menguji hal ini dan membiarkan setan untuk menimbulkan penderitaan bagi Ayub. Dan Ayub kehilangan orang-orang dan segala sesuatu yang sangat berharga baginya. Ini sangat menyedihkan. Ingat, Ayub tidak selayaknya mengalami hal ini. Allah sendiri mengatakannya. Namun yang luar biasa adalah bahwa di tengah-tengah semua penderitaan ini, Ayub masih memuji Allah. Setidaknya di pasal 1 dan 2. Tapi kemudian di pasal 3, kita menemukan perasaan Ayub yang sebenarnya. Dia menulis puisi yang mengungkapkan betapa hancurnya dia. Puisi yang mengutuki hari kelahirannya dengan panjang lebar. Setelah itu, beberapa teman Ayub datang mengunjunginya untuk menawarkan bantuan. Dan mereka semua seperti, Ayub, pasti engkau sudah melakukan sesuatu yang benar-benar salah, sehingga engkau mengalami semua ini. Bagaimanapun kita tahu bahwa Allah itu adil. Dan kita juga tahu bahwa dunia ini diatur berdasarkan keadilan Allah. Jadi, pasti engkau sedang menerima apa yang pantas engkau terima. Di 34 pasal selanjutnya, Ayub dan sahabat-sahabatnya saling sahut-menyahut dalam puisi Ibrani yang sangat padat. Teman-temannya terus berspekulasi tentang mengapa Tuhan mengirim penderitaan tersebut. Bahkan mereka mulai mendaftar dosa-dosa yang mungkin sudah dilakukan oleh Ayub. Tetapi tiap kali setelah mendengar tuduhan, Ayub menyatakan bahwa dia tidak bersalah. Dan Ayub memang tidak bersalah. Ya, benar. Ayub sedang berada dalam kondisi emosi yang naik turun. Pada saat tertentu, Ayub tetap percaya bahwa Allah itu adil dan bijaksana. Namun di saat lain, Ayub meragukan kebaikan Allah. Dia bahkan menuduh Allah telah berlaku ceroboh, tidak adil dan curang. Jadi di akhir percakapan, Ayub menuntut Allah datang dan menjelaskan dirinya secara pribadi. Dan Tuhan melakukannya. Tuhan datang dalam bentuk awan badai yang besar. Dan dia tidak memberi jawaban langsung kepada Ayub. Tuhan tidak memberitahu Ayub perihal percakapannya dengan setan. Dia melakukan sesuatu yang amat berbeda. Dia mengajak Ayub mengelilingi bumi.
Dia menunjukkan kepada Ayub betapa luas dan megahnya dunia ini. Tuhan menanyai Ayub apa ia mampu menjalankan ataupun memahami dunia hanya untuk sehari saja. Tuhan menunjukkan kepada Ayub berbagai hal detail yang ada di bumi. Hal-hal yang kita lihat setiap hari, namun tidak bisa kita pahami. Tetapi Allah memahaminya. Tuhan sungguh-sungguh memahaminya. Dia menaruh perhatian terhadap keindahan dan berjalannya alam semesta dengan cara yang tidak pernah kita bayangkan. Dan di tempat yang tidak akan pernah kita lihat. Sebagai penutup, Tuhan menunjukkan kepada Ayub 2 ekor binatang dan memuji betapa hebatnya mereka. Ya, mereka sangat berbahaya. Maksud saya, mereka bisa membunuhmu tanpa harus berpikir panjang. Dan Tuhan mengatakan bahwa mereka tidak jahat. Sebenarnya mereka adalah bagian dari dunia baik yang diciptakannya. Lalu, sudah, begitu saja. Cuma itu pembelaan Tuhan. Itu agak aneh. Ya, maksud saya, sebenarnya semua ini tentang apa? Sepertinya begini, dari sudut pandang Ayub, sepertinya Tuhan itu tidak adil. Namun sudut pandang Tuhan jauh lebih luas. Tuhan secara dinamis berinteraksi dengan kompleksitas sealam raya ketika dia membuat keputusan. Inilah yang disebut Tuhan sebagai hikmat. Jadi, permintaan Ayub supaya Tuhan melakukan pembelaan atas dirinya sendiri sebenarnya adalah hal yang konyol. Ayub tidak akan bisa benar-benar memahami kompleksitas semacam ini, bahkan jika dia ingin melakukannya. Lalu, apa makna semua ini bagi kita? Ayub akhirnya diajari untuk rendah hati. Ayub tidak pernah memahami mengapa dia harus menderita. Namun demikian, dia bisa tetap hidup dalam damai sejahtera dan takut akan Tuhan. Tapi, bukan itu akhir dari kitab ini. Karena setelah ini, Tuhan memulihkan Ayub dengan melipat gandakan segala kepunyaannya dahulu. Dan sekali lagi, ini sangat mengejutkan. Maksud saya, apakah ini sebuah hadiah? Apakah Tuhan berkata, "Selamat Ayub, engkau lulus dari ujian yang rumit ini"? Tidak. Inti dari keseluruhan kitab ini adalah ketika Ayub kehilangan segalanya, itu bukanlah merupakan sebuah hukuman. Jadi mendapatkan kembali apa yang sudah terhilang bukanlah sebuah hadiah. Kalau begitu, mengapa Ayub mendapatkannya kembali? Tampaknya Tuhan menurut hikmatnya memutuskan untuk memberi Ayub sebuah hadiah. Kita tidak tahu mengapa. Tetapi yang kita tahu adalah bahwa Ayub adalah tipe orang yang dalam kondisi baik maupun buruk tetap percaya pada hikmat Tuhan. Nah, adik-adik, kita sudah menyaksikan tentang kehidupan Ayub. Nah, apa ya kira-kira yang bisa kita pelajari dari kehidupan Ayub? Adik-adik, ada yang tahu? Ya, yang pertama itu Ayub tetap percaya kepada Tuhan walaupun dia mengalami penderitaan. Dia kehilangan hartanya, dia kehilangan keluarganya, bahkan dia mengalami sakit yang parah. Yang kedua, dia tetap rendah hati. Dari kerendahan hatinya, Tuhan Yesus selalu ada bersamanya. Yang ketiga, dia tetap percaya kepada Tuhan Yesus. Dia tetap mendengarkan apa yang Tuhan perintahkan dalam kehidupannya. Dia tidak pernah mendengarkan orang lain. Dia hanya mendengarkan perkataan Tuhan. Berarti Ayub termasuk orang yang setia dan taat. Nah, keempat, Ayub tidak pernah menyerah. Dia tetap percaya bahwa Tuhan tetap bersama dia. Kelima, adik-adik, apa ya kira-kira? Nah, dari Ayub tetap percaya kepada Tuhan, dari Ayub rendah hati, setia, taat. Nah, dari hal itu Tuhan mengembalikan semua yang hilang kepada Ayub 2 kali lipat. Wow! Ayub sangat hebat, sehingga Tuhan mengasihi kehidupannya. Tuhan tidak pernah meninggalkan Ayub sedetik pun. Nah, adik-adik, mungkin adik-adik pernah mengalami hal yang sama seperti Ayub. Ada yang pernah sakit, atau ada yang pernah
kehilangan sesuatu. Tapi adik-adik percaya ya, tetap berserah kepada Tuhan, tetap percaya kepada Tuhan seperti Ayub. Karena dari apa yang kita lakukan, kalau kita dengar-dengaran, taat, setia, ingat Tuhan tetap mengasihi kita, menjaga kita, ya. Jangan pernah menganggap diri saya hanya sendirian. Ingat ya, kita punya Raja yang setia, yaitu siapa? Yesus Kristus. Nah, adik-adik, hari ini kita akan menghafal ayat hafalan. Ayat hafalan kita dari Lukas 16 ayat 10. Bunyinya, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Ya adik-adik, ingat ayat hafalannya dari Lukas 16 ayat 10. Oke adik-adik, hari ini kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan pastinya adik-adik senang ya hari ini dalam memuji Tuhan, apalagi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Semuanya tutup mata, lipat tangannya, kita berdoa. Ikutin Kak Diana berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami boleh belajar tentang firman Tuhan. Tuhan Yesus, ajarkan kami setia seperti Ayub setia kepada Tuhan Yesus. Dia selalu berserah, dia selalu taat kepada Tuhan Yesus. Kami juga mau seperti itu Tuhan. Kami mau taat, kami mau percaya kepada Tuhan, kami mau setia kepada Tuhan. Kami mau mengasihi Tuhan, kami mau setia kepada Sang Raja kami, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang memberikan keselamatan bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, 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 amin. Selamat hari Minggu adik-adik, Tuhan Yesus memberkati kita semua.